Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, warahmatullahi terima wabarakatuh, kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah bergabung pada sesi malam hari ini. Kalau biasanya malam Pak. Jumat kan ada yang tahlilan, ada yang ngaji, ada yang sekarang kita mengkaji, ngaji ilmu insya Allah. Oke, kemarin saya dapat amanah dari Bapak Dr. Agus karena beliau sekarang sedang berangkat haji ya, untuk menyampaikan materi tentang Mendeley ya. Apakah sudah di-download dan diinstal? Atau yang belum Sudah, sekarang Pak. bisa? Oh, sudah ya? Oke, oke. Bapak, Hari ini kita akan belajar membuat citasi, membuat daftar pustaka, tapi sebelum itu kita akan mengambil salah satu topik dari rekan-rekan semua ya, supaya nanti lebih terarah cara mensitasi dan membuat daftar pustakanya. Kira-kira punya siapa yang mau dibahas? Nanti. Mas Asep sudah dapat topik ya? Mana nih Mas Asep ini? Pak. Eh? Pak Hari sudah, Pak. Oh, mana sudah? Atau yang masih belum dapat topik, mulai dari kita bagaimana cara menentukan topik untuk tesis. Kalau ada masih belum ada apa-apa, boleh kita bahas bersama. Ayo. Siapa? Tidak apa-apa, memang kita belajar bersama. Ayo. Oke, tapi sebelum itu saya akan kenalkan sedikit tentang Mendeley ya. Oke, Mendeley ini adalah sebuah aplikasi ya. Sudah kelihatan ya? Mendeley. Sudah, Pak. Mendeley itu sebuah aplikasi yang kita gunakan untuk mengelola pustaka. Namanya Reference Manager, pengelola pustaka ya. Ini tampilan dari Mendeley. Teman-teman yang belum registrasi ketika masuk di awal, saya coba quit dulu ya. Bosen. Nah, teman-teman ketika masuk pertama ini ada menu register ya. Teman-teman yang belum punya akun bisa klik register ya. Yang sudah instalasi, kemudian belum punya akun maka bisa register. Klik saja register. Langsung praktek ya. Register. Sebentar. Kalau kebetulan saya sudah punya akun ya. Kalau belum punya akun nanti ketika kita mengklik register akan saya quit dulu ya. Send out dulu ya. Ya. Nah, nanti akan diarahkan ke bagian ini ya, create free account ya. Teman-teman yang belum punya account, ini semua berada di depan laptop atau PC ya? Atau ada yang di depan HP, kalau di depan HP nanti. Laptop, Pak. Oke. Langsung praktek ya. Ini ada create free account. Nah, langsung create free account. Nanti create free account, nanti akan diarahkan untuk membuat akun Mendeley. Nanti langsung saya ikuti ini ya, langsung saya ikuti tahap-tahapannya ya. Karena saya sudah punya akun, maka saya diarahkan untuk masuk sign in ke akun saya. Kalau teman-teman belum punya akun, nanti akan diarahkan untuk mendaftarkan akun ya. Setiap pengguna Mendeley dia akan mendapatkan fasilitas 2 GB penyimpanan referensi digital di cloud-nya Mendeley ya.
Sehingga kalau teman-teman sudah nyimpan referensi, nanti bisa dibuka dari mana saja ya. Sedangkan lagi keluar kota, pokoknya kita sudah punya akun, nah kita nanti bisa buka di mana saja, di PC mana saja, di laptop mana saja, yang penting kita masuk pakai akun kita. Nanti akan tersinkronisasi ya. Oke, karena saya sudah punya akun, saya masuk pakai akunnya lagi. Ya. Oke, selain itu nanti di Mendeley akan ada fasilitas pencarian referensi yang sangat banyak ya. Karena ini Mendeley ini dipakai oleh jutaan pengguna dan setiap referensi yang diupload oleh pengguna nanti akan masuk di library-nya Mendeley ya. Misalkan kita nyari topik kinerja, ini topik yang sangat disukai teman-teman. Ini ya. Ketika kita mencari topik kinerja, kita akan temukan ribuan referensi. Tapi nanti ketika mencari referensi, coba pilih yang open access ya. Nah, ini ada file open access ya. Nah, nanti pilih open access sehingga nanti ada yang kita dapatkan adalah file-file yang bisa kita akses PDF-nya ya. Misalkan ini ya. Sambil teman-teman membuat akun yang belum membuat akun ya. Sudah buat akun, Pak. Nah, sedang bikin akun. Sudah buat akun, Pak. Oke, sekarang Sudah. kalau sudah buat akun, sekarang masuk login ke akunnya ya. Kemudian di ini juga login ya, yang di sini ya. Yang di aplikasi desktop ya. Kita ada dua aplikasi ya, berbasis desktop yang tampilan merah ini ya, kemudian ada berbasis web yang ini yang Mendeley web. Kemudian ini yang basisnya aplikasi ya. Kalau teman-teman sudah punya akun, tinggal masuk saja ya. Masukkan dengan akun yang tadi sudah didaftarkan ya. Tampilan saya kok nggak begitu ya, Pak ya? Coba sebentar kita cek. Atau yang baru ya. Kemarin saya berikan dua opsi ya. Yaitu Mendeley versi baru sama Mendeley versi yang 2016 ke bawah. Tapi saya sarankan meskipun menginstal Mendeley yang versi baru, yang versi 2016 ke bawah juga diinstal ya. Coba saya share ya. Ini kemarin saya sarankan untuk install dua-duanya ya. Ini yang saya kasih linknya ya. Mungkin beberapa teman menginstal yang versi baru ya. Saya share di saya share di chatnya Zoom ya. Bisa dicek ya teman-teman ya. Di situ saya share untuk instalasi Mendeley yang versi ini ya. Kelebihan dari yang versi lama dia tidak harus online ya. Kalau yang versi baru dia harus selalu online dan ketika jaringan kurang stabil nanti penggunaannya juga agak terhambat ya. Memang ada beberapa kelebihan, tapi nanti dalam pemakaiannya saya pun masih sering pakai yang versi ya. Versi lama. Oke, yang versi lama ini ya, merahnya merah hati ya. Merahnya merah hati, kemudian yang versi baru ini merahnya merah cerah. Ini yang versi lama, ini yang versi baru. Merah hati, merah cerah. Ini tampilan yang versi lama.
Kemudian ini tampilan yang versi baru. Yang versi baru nanti harus punya akun Microsoft juga. Ya, yang versi baru. Versi baru. Versi baru tampilannya seperti ini. Dan setiap kali pakai Mendeley dia sering minta ini ya, masuk send interest. Yang versi hampir mirip ya. Yang versi lama dia sudah tidak ada update ya, berhenti pada Mendeley 1.19 tadi ya. Nah, yang versi baru dia masih ada update ya. Oke, sudah selesai untuk akunnya dan sign in. Yang versi lama tetap diinstal ya. Nanti kita akan banyak praktek sementara pakai versi lama. Nanti versi baru akan saya kenalkan juga ya. Oke, nanti Mendeley ini akan menghubungkan antara MS Word dengan referensi yang kita punya ya. Nanti di bagian reference, ini ada bagian. Nanti akan muncul logo Mendeley. Ini untuk yang versi 2016 ke bawah dia pakai ini ya, muncul logonya di sini. Kalau yang versi baru, nah ini munculnya di sebelah kanan atas ya. Ini di sini ya. Ini yang versi lama nanti muncul di sini. Oke, kalau sudah instalasi dan sudah masuk, bagian tool di sini ada tool ya. Bisa dipraktekkan ya. Bagian tool ini ada opsi install MS Word plugin ya. Karena saya sudah pernah pakai, sudah saya instalasi, maka yang muncul adalah tombol uninstall ya. Tapi kalau teman-teman belum pernah menginstal MS Word plugin, maka nanti yang tertulis adalah install MS Word plugin. Ini nanti langsung bisa diklik ya. Klik gitu. Install MS Word plugin, diklik. Sampai di sini ada yang kesulitan? Nanti langsung kita bahas satu-satu ya. Kalau kesulitan kita langsung bisa share screen, nanti praktek supaya semua bisa ya. Kesulitannya apa? Nanti kita berikan arahan.
Oke, sampai di sini ada yang kesulitan? Tadi Bu siapa ya yang Ini dialog sama mohon saya tadi? izin tanya Pak, ini Ya, boleh, boleh, boleh. Pak Lorenzo, permisi silakan. Pak. Izin tanya Pak. Boleh, boleh. Ya Pak. Silakan Itu Bapak. toolsnya yang install Mendeley Web Importer atau install Mendeley? Ya, Yang toolsnya Pak. toolsnya Bapak sudah install Di belum? sini ada 3 Pak. Ini install Mendeley Web. Sudah Pak. Oh, sudah. Bapak pakai yang warnanya merah muda apa merah tua? Yang Yang merah tua Pak. yang merah tua. Oh, merah tua berarti yang 2016 ke ini ya. 2016 ke bawah ya. Oke, bisa bisa share screen Bapak? Coba. Yang, Bisa di-share yang screen-nya. munculnya Mendeley. Oh iya Pak. Nah, kita bahas bersama ya. Nanti sekaligus teman-teman biar bisa belajar dari Bapak. Semangat. Ah, Bapak berarti pakai yang baru ini, Bapak. Oke. Bapak ini pakai yang baru ini. Yang lama apakah diinstal, Bapak? Sudah diinstal belum yang lama? Belum Pak. Ah, saya kasihkan link tadi di grup ya, Bapak ya. Coba, oh bukan di grup, Ya. chat. Di chat, coba Bapak coba ini ya. Saya share lagi. Oh, tadi kok. Astagfirullah, tadi. Ah, jadi saya ke Mas Hari, bukan ke yang lainnya. Nah, coba di itu saya ini ya. Saya kirimkan linknya di chatnya Zoom, bisa Bapak cek ya. Nah, yang diinstal sementara pakai yang itu ya. Karena nanti yang baru dia harus punya akun Microsoft, kemudian untuk Mendeley site-nya nanti harus pakai akun Microsoft itu, nanti agak rumit sedikit. Kadang-kadang teman-teman agak kesulitan di sana sehingga proses belajarnya nanti kurang maksimal ya. Oke teman-teman, saya sudah share link download untuk versi yang ini ya, versi yang 2016 ke bawah ya. Nah, itu bisa di-download, kemudian kita praktek pakai versi yang lama dulu, nanti akan saya kenalkan juga dengan versi yang baru ya. Tapi Pak, ini langsung di connect dengan Word Pak. Yang versi baru. Ah, bisa di-connect dengan Word juga bisa, cuma nanti apa itu? Punya saya sudah connect. Punya apa? Sebentar saya share ya. Punya Bapak sudah di-connect-kan dengan MS Word? Kalau sudah connect nanti muncul logo kanan atas ini ya. Nah, ini. Kalau sudah muncul logo kanan atas ini berarti dia sudah connect. Kalau ini Belum Pak. berarti yang di sini Bapak tool install Mendeley site for Microsoft Word. Nah, coba Bapak diklik itu ya. Ya Pak. Nah, Terima kasih Pak. Ya. nanti get it now. Bapak punya akun Microsoft? Iya benar Pak. Bapak punya akun Microsoft ya? Kalau punya akun Microsoft nanti bisa dimasukkan akunnya ya. Kalau yang versi lama dia untuk menghubungkan antara Mendeley desktop dengan MS Word dia tidak perlu akun Microsoft. Tapi yang versi baru dia nanti harus pakai akun Microsoft ya. Gmail biasanya agak susah untuk bikin akun Microsoft. Pakai Hotmail atau yang lain-lain bisa. Atau kalau ada punya email instansi, pakai email instansinya ya. Itu bisa untuk buat akun Microsoft. Coba. Nah, bisa dicoba. Ini versi yang baru ya. Dia warna merah muda ya. Nah, kemudian kalau yang versi lama dia merahnya merah tua ya. Siapa kadang-kadang masih pakai versi yang ini ya. Yang merah tua ini ya, versi yang lama. Karena
meskipun koneksi internetnya nggak terlalu bagus, dia masih bisa berjalan dengan lumayan baik ya. Tapi kalau versi baru, kalau jaringan internetnya kurang bagus, nanti ketika bikin kutipan, dia agak tersendat-sendat. Baik, boleh dicoba dua-duanya. Nanti saya kenalkan ya. Sementara nanti untuk praktek kita pakai versi yang lama ya. Supaya nanti teman-teman semua bisa praktek. Tapi di akhir sesi nanti saya akan kenalkan dengan versi yang baru. Oke, sementara sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Karena semua harus praktek ya. Jangan sampai tidak praktek ya, Iman ya. Nah, karena nanti memang wajib ketika bikin tesis wajib pakai Mendeley. Nanti akan sangat terbantu ya. Pak, mau tanya. Boleh, Bu, silakan. Ini saya sudah download dua-duanya, tapi yang di versi lama itu dia nggak mau sign in. Jadi kayak tulisannya incorrect password sama username padahal udah sama. Coba lagi. Berarti di forget password saja. Ibu nanti coba dicek emailnya ya. Sudah, Pak, sudah dicoba. Ganti Sudah coba? password. Iya, tetap nggak bisa. Tapi kalau yang di baru bisa. Sekarang yang baru dicoba menghubungkan dengan MS Word-nya. Coba Ibu. Bisa enggak? Kalau bisa nanti pakai yang baru. Nah, yang baru di bagian atas ini di tool nanti ada install Mendeley site for Microsoft Word. Nah, nanti kalau Ibu bisa apa istilahnya? Sukses dalam apa install Mendeley site-nya boleh pakai yang ini. Karena nanti masuk akun Microsoft ini ya. Trying to send you in akun Microsoft-nya ya. Permisi Pak, saya izin bertanya. Silahkan. Ya, Pak, saya izin tanya untuk yang prakteknya nanti itu, maksudnya praktek yang apa import Mendeley gitu Pak, yang cari web importer yang ada di Word gitu lah Pak. Kita nanti akan praktek. Saya coba praktekkan sebentar ya. Oke, misalkan kita nanti kita akan banyak. Nanti kita akan banyak istilahnya menggunakan referensi ya. Dan setiap referensi kita harus memberikan kutipannya. Ini contohnya ya. Nanti kalau sudah pakai Mendeley tinggal diklik. Oke, ini tadi yang kita pakai site. Nanti kita pakai yang ini ya, American Psychological Association 7 Edition ya. Apa yang ini? Nanti kalau sudah gunakan ini, ketika bikin daftar pustaka tinggal diklik gitu ya. Nanti enak ya. Daftar pustakanya, pembuatannya enak. Saya kecepatan. Nah, ini daftar pustaka otomatis yang kita dapatkan ketika kita membuat kutipan, ketika kita sudah menggunakan Mendeley ya. Nah, kan kita mau nambahkan lagi referensi lain ya. Misalkan kita tambahkan ya yang lengkap. Nanti kalau nulis kan harus diterjemahkan, kemudian dirapikan bahasanya. Tapi karena saya hanya praktek mengutip saja, saya buat mudahnya saja ya. Nah, gitu ya. Ini yang referensi yang baru ya. Nanti setiap kita menambahkan referensi, dia langsung mengupdate sendiri ya. Nah, kurang lebihnya nanti seperti itu ya. Sama tadi ada fasilitas untuk pencarian referensi ya. Oke, Ibu siapa tadi yang pakai Mendeley versi baru sudah sukses dalam menghubungkan akun Mendeley dengan MS Word belum? Belum, Pak. Masih loading. Oke. Kita tunggu sampai semua bisa ya.
Pak Lorenzo, bagaimana Pak Lorenzo? Sudah bisakah? Saya sudah bisa Pak. Mendeley site-nya di Word sudah bisa Pak. Oh, Tapi sudah keluar. ini yang mau, Nah, coba di share screen Bapak. ya seperti ini Pak. Betul. Coba diklik itu yang pojok kanan atas Mendeley site itu. Klik. Ya sudah Pak. Sebentar. Nanti ada sign in lagi. Sampai muncul. Ini kan di kotak sebelah kanan belum muncul apa-apa ya. Yang masih putih ini nanti muncul ada tulisannya di situ. Nggak usah. Itu masih loading Mendeley site. Sebentar. Get started. Yang Mendeley baru dia harus online terus ya. Jadi jaringan harus bagus ya. Karena dia setiap kali kerja menggunakan Mendeley dia harus sign in, bolak-balik sign in ya. Yang get started ini Bapak. Sebelah kanan ini. Ya. Ya. Diklik saja. Sambil kita tunggu nanti dia minta sign in lagi ya. Kita masih ada satu lagi pertemuan minggu depan ya. Minggu ini sama minggu depan, hari Kamis. Waktu yang sama ya. Nanti kita manfaatkan untuk... sudah bisakah Bapak? Putus ya? Pak Lorenzo. Belum Pak. Ini. Oh belum. Saya kira putus. Gimana? Bisa tidak? Masih loading Pak ini. Oh masih loading. Oke, masih loading. Boleh coba lagi ya teman-teman yang lain juga coba. Boleh itu masukkan emailnya. Ya. Itu dimasukkan emailnya. Untuk Mendeley versi baru memang dia harus sering ini ya login terus ya. Kalau yang Mendeley versi lama dia tidak selalu harus minta login. Tapi namanya versi baru mestinya ada beberapa kelebihan ya dan dia terus mengalami pengembangan. Sementara untuk versi lama dia sudah berhenti pengembangannya. Ya, sudah tidak dikembangkan lagi yang versi lama. Masih loading ya Pak ya? Iya Pak. Kita tunggu. Teman yang lain mungkin? Oke nanti di info bisa stop screen dulu Bapak. Nanti yang teman yang lain siapa tahu ada yang mau share screen. Iya Pak. Supaya Bapak tidak lemot juga ya. Karena dia memang harus punya jaringan yang bagus ya. Ketika dia harus share screen, kemudian dia harus login, nanti ya memang kadang-kadang begitu. Agak lama prosesnya ya. Oke teman-teman yang lain mungkin? Ada yang mau disampaikan? Atau semua sudah sukses untuk instalasi Mendeley dan login ke akunnya? Belum bisa, Bapak. Belum bisa. Belum Pak, Ya ampun, Pak. masih Oke. proses. Kalau kesulitan di versi lama, versi baru pakai versi yang lama ya. Dia relatif lebih mudah. Dan karena dia tidak mengharuskan selalu online sehingga meskipun jaringannya kurang bagus masih bisa digunakan. Kayaknya sudah bisa Pak ini. Coba di share screen Pak Lorenzo. Oke, boleh di ini Bapak. Betul, sudah betul. Ya, bisa ini. Nanti tinggal kita menambahkan beberapa referensi. Oke, ini tampilan untuk teman-teman yang menggunakan Mendeley versi baru. Pada pojok kanan atas ada logo merah bundar itu ya. Mendeley site.
Itu artinya instalasi Mendeley-nya sudah sukses dan Mendeley sudah dihubungkan dengan MS Word ya. Karena Bapak belum menambahkan referensi apapun sehingga pada bagian kanan ini masih kosong. Nanti kalau sudah ada referensinya, bagian kanan ini akan ada isinya. Ya. Dengan nanti di Berarti kita harus ke ini Pak, ini go to Mendeley Web ketampilan Library. Mendeley Pak. yang satunya tadi. Coba Bapak di close dulu satunya. Pergi ke yang satunya yang warna merah muda tadi. Kotak warna merah muda. Ah, hilang. Sebentar ini hilang Pak. Nanti kita menambahkan referensinya di aplikasinya yang di satu tadi, kemudian mengutipnya di MS Word ini ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Oke, bisa stop dulu. Teman-teman yang lain bagaimana? Jangan sampai ada yang tidak sukses ya instalasi Mendeley sama menghubungkan, menautkan Mendeley ke MS Word ya. Jangan sampai tidak sukses ya. Nanti nggak bisa membuat kutipan atau sitasi dan membuat daftar pustaka ya. Harus sukses malam ini. Yang lain silahkan. Mbak atau Ibu Ainun silakan. Bagaimana progresnya? Belum Bapak, nggak bisa ini, apa, nggak bisa connect. Karena belum punya akun Microsoft ya, tadi pakai yang baru ya? Oh iya, Microsoft-nya ya. Iya, Iya, harus pakai punya. yang baru, Pak. Yang lama coba dicoba lagi. Siapa tahu yang lama bisa Nggak bisa juga, Pak. sign in. Coba di share screen, Ibu. Mbak Ainun. Bentar. Bisa share screen ya? Baik, Pak. Oke, yang lain silakan yang lain. Nah, Yang itu 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 yang itu yang ini baru. yang tadi ya, Pak? Yang baru itu yang baru. Yang lama mana yang lama? Yang lama, sebentar, Pak. Yang lama tombol di bawah itu, nah boleh. Yang warnanya lebih merah ya, Pak? Nah, betul. Itu sudah muncul di tampilan layarnya itu. Ya. Ini register ya? Wah, katanya sudah punya akun. Sudah bikin akun tadi. Belum, Pak. Nggak bisa. Ini munculnya begini. Nah, coba masukkan email. Email masukkan dulu. Kalau continue dia apa? Klik continue coba. Nah, berarti Ibu tadi sudah ini ya. Coba pelan-pelan. Coba sign in. Nah, coba forgot Ya. password aja. Forgot password tapi nanti cek emailnya ya. Bisa. Nah, reset password. Coba dicek emailnya. Bisa password. Nah, Ibu cek email ya. Dicek email ya. Iya, Pak. Oke. Oh, masukin new password ya. Ya. Nanti ganti passwordnya saja. Ya, saya coba dulu ya, Pak. Saya hentikan Oke. dulu ya. Oke, sip. Teman-teman yang lain silakan, yang lain. Wajib ya, semua wajib bisa. Pelan-pelan enggak apa-apa. Kita masih ada satu sesi minggu depan. Hari ini meskipun hanya instalasi enggak apa-apa. Yang penting semua bisa instalasi. Sudah bisa Pak, pakai yang baru. Pakai yang baru. Oke, sip, mantap. Coba bisa di share screen. Ibu Dewi, Mbak Dewi apa Ibu Dewi? Silakan. Bisa share screen? Ini Pak. Boleh. Terus pojok kanan atas itu diklik. Yang di site itu. Klik. Get started. Oke. Masukkan email. Oh ini login lagi ya Pak? Iya, kalau yang baru harus login terus. Nggak apa-apa. Biar tahu.
memang sign in agak sudah sukses. Nanti tinggal kita tambahkan referensinya ya. Oh, sudah punya referensi. Ya. Sudah pernah pakai? Oh, belum ada, masih kosong. Belum, Pak. Oke. Pakainya manual biasanya. Oh, pakai yang manual. Oke. Masih, Pak. Oke. Teman-teman yang lain silahkan. Mas Hari pakai lama apa baru Mas Hari? Saya yang desktop, Pak. Yang Coba. Sudah oke ya? Share screen. Nah, enggak ini, juga, Pak. ini jadi pionir ini Mas Hari ini. Bentar, Pak. Ini, Pak. Sudah banyak. Sip, mantap. Oke, nanti setiap kita mengerjakan satu project bikin folder ya. Kalau yang kemarin mungkin untuk skripsi ya Mas Ari ya. Nah, nanti setiap bikin project baru ada create folder ya. Karena nanti kalau sudah banyak dokumennya nanti agak bingung nyarinya. Itu kan ada sebelah kiri create folder. Di MS Word-nya sudah nyambung ya Mas ya? Mas dulu Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah pernah pakai. Oke. Asep mana Asep ini? Asep. Sukses ya. Siapa? Wah, suaranya pelan nih. Sudah makan belum ini? Belum yang terakhir, Pak. Teman-teman yang lain bagaimana? Saya pakai Mendeley yang lama, Pak. Oh, bagus Ibu, bagus. Bu Hermin sudah punya topik tesis? Sampun, Pak. Saya Mau coba kita share bahas malam ini? screen. Saya coba share screen, gitu, Pak. Boleh Ibu, boleh. Menikah, Pak. Sip, mantap. Oh, sudah banyak ini isinya. Sudah Sampun pernah pakai berarti Ibu ya? Sampun tersambung di Word-nya juga. Boleh. Iya. Siap. Sudah pakai citasi dan untuk Daftar itunya. pustaka. Oke. Di daftar pustaka. Ya, mantap. Iya. Ibu sudah punya topik tesis Ibu? Insya Allah sampun, Pak. Atau mau kita bahas malam ini? Bentar, Pak. Nanti salah satu kita gunakan untuk test case ya. Supaya prakteknya bisa langsung terarah, tidak random. Nanti BRM, Business Research Method ini untuk UAS-nya upload bab 1 sampai bab 4 sesuai proposal tesis ya. Sehingga nanti ketika tesis proposal sudah relatif siap ya. Bukannya ada dosen yang sudah buat, tak jelasin. Pak Roni, kenapa tatap jangan dong? Pak Roni pernah tatap jangan dong? Pak Roni kan dulu jadi asistennya. Yang lain boleh silakan ya, yang lain ya. Yang lain kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan terkait dengan instalasi, monggo silakan ya. Mohon izin tanya, Pak. Oh, boleh silakan, Lorenzo. Pak, mungkin ada contoh lain yang dari Bapak kita bisa tunjukkan, Pak. Ini maksudnya kita lagi belajar, Pak, ini. Boleh. Nanti kita akan praktek. Sementara kita fixkan dulu supaya teman-teman sukses dalam instalasinya. Supaya nanti bareng-bareng kita belajar bagaimana mencari referensi, kemudian menambahkan referensi, kemudian ada beberapa hal yang perlu diedit ketika kita menambahkan referensi. Setelah itu bagaimana kita membuat citasi atau kutipan dan membuat daftar pustaka ya. Tapi tahapan pertama kita fixkan dulu supaya teman-teman semua sukses dalam instalasi supaya nanti belajarnya bisa bareng-bareng ya. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Mbak Ainun, bagaimana Mbak Ainun? Sukseskah? Sudah? Belum, Bapak, sebentar. Oke. Cari dulu, Bapak. Ya, siap. Ini ada Bapak Sarwono. Bagaimana Bapak Sarwono?
RTTWR. Ini ada Sarwono P. Teman-teman saya harapkan saat ini ada di depan PC atau laptop ya, jadi bisa langsung praktek ya. Kita kalau sampai juga bingung. Kalau hari Senin itu bengkaknya enggak tanggung. Ada Mas Pak Nanang, Pak Nanang Sri Widakdo. Bagaimana Pak Nanang? Ini Pak, mohon izin Saya belum tanya Mas. lagi confirm Pak akun Pak. Oke, siap. Oke, siap. Yang ini tadi pas. Bukan yang kelas Oke, sambil kita ini ya, sambil beberapa teman masih praktek apa instalasi, saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang sesuatu yang sangat basic dalam metode penelitian ya. Saya akan share ya. Oke, metode penelitian ya, sambil teman-teman yang lain bisa menyelesaikan instalasi. Oke, dalam metode penelitian kita mengenal dua pendekatan besar ya. Pendekatan ya, ada dua ya. Kita ada dua pendekatan besar. Yang pertama adalah kualitatif ya. Nah, supaya lebih paham. Yang kedua ada kuantitatif. Ada juga yang mix. Nah, kalau mix ini berarti hanya campuran ya. Dia menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif, tapi biasanya ada yang dominan ya. Riset pendekatan kualitatif dengan dilengkapi kuantitatif atau riset kuantitatif yang kemudian dilengkapi dengan pendekatan kualitatif. Oke, ini dua garis besar ya. Nah, apa bedanya kualitatif dan kuantitatif? Mas Heri, bagaimana Mas Heri? Mas Heri dulu skripsi kuanti apa kuali Mas Heri? Saya kuanti, Pak. Apa yang membedakan secara prinsip antara kualitatif dan kuantitatif? Kalau kuanti itu mengandung angka, Pak. Mengandung angka? Kuali boleh pakai angka enggak? Boleh, Pak. Cuma metodenya, Pak, Nah, yang digunakan, Pak. kualitatif, berarti kualitatif dan kuantitatif dua-duanya sama-sama boleh pakai angka ya? Gimana Mas Heri? Kalau angka secara data, kuali bisa Pak, cuma kalau untuk pengolahan pembahasan hasil uji kuesionernya mungkin menggunakan apa masuk ke kuanti Pak. Gimana, Pak? Mana, Rano? Ya, oke. Berarti kira-kira yang menjadikan pembeda kuali dan kuanti apa Mas? Angka. Dua-duanya boleh pakai angka ya. Mas Asep, bagaimana Mas Asep? Mas Asep ini. Bagaimana Asep ini? Kuali, kuanti. Teman-teman yang bisa ini jawab juga bisa silahkan ya. Apa yang menjadi apa yang menjadi pembeda antara dua ini? Kuali, kuanti? Izin Pak, data analisis mungkin Pak. Data analisis. Yang membedakan di bagian apanya Bapak? Data analisis? Tekniknya, Pak. Mungkin teknis Pak, metode. Ya betul, metode. Kira-kira kalau kuali bagaimana, kalau kuanti bagaimana? Untuk kuantitatif lebih berfokus pada instrumen data angka. Kalau kualitatif mungkin secara analisis dengan narasi Pak. Mohon izin. Dengan data angka. Kalau kuali kira-kira bisa hitung-hitungan enggak Bapak? Kalau bukan dalam narasi boleh enggak kualitatif? Izin boleh Pak. Boleh mungkin Pak, izin. Boleh, oke. Nanti yang kita bahas ya. Wawancara Pak. Surveinya wawancara Pak. Benar. Kalau dari Bapak tadi bilangnya narasi ya, narasi kemudian wawancara. Oke, kita akan masuk ini ya. Saya sip dulu. Saya biasanya catatan
coret-coretan gini saya save, saya kirim ke WA saya sendiri. Oke. Oke, kita masuk lagi ya. Satu hal yang menjadi pembeda antara kualitatif dan kuantitatif adalah ini yang ada pada kuanti ya. Kurang 40. Kuantitatif dia ada apa ini? Variabel, Pak. Variabel. Oke. Baik kuanti maupun kualitatif, dua-duanya boleh hitung-hitungan. Dua-duanya boleh pakai angka. Ya. Tapi satu hal yang dia menjadi ciri khas kuantitatif adalah dia pakai variabel. Kemudian yang menjadi ciri khas lagi dia pakai statistik. Nah, ini dua ciri yang sangat khas dari pendekatan kuantitatif adalah dia pakai variabel dan dia pakai statistik. Maka Bapak kalau membaca sebuah jurnal, oh variabel dalam penelitian, oh bisa dipastikan itu kuantitatif ya. Variabel dalam penelitian ini adalah ada A, B, C. Teknik analisisnya pakai statistik deskriptif, inferensialnya pakai korelasi kausal misalkan begitu. Oh, maka bisa dipastikan adalah itu metode penelitian kuantitatif. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke variabel ya. Variabel, apa variabel? Kita pahami bersama ya. Ini basic sekali ya. Basic sekali menjadi bekal bagi teman-teman untuk menulis tesis. Nah, Mas Dari, apa kira-kira variabel Mas Dari? Variabel. Searching enggak masalah searching. Objek, Pak. Objek. Atau atribut, Pak. Nah, ini ada objek. Nah, berarti variabel sama ini sama enggak? Variabel dengan objek sama tidak? Mas Hari. Objek yang diteliti maksudnya, Pak. Objek yang diteliti. Variabel itu objek yang diteliti. Begitu. Gimana? Silakan teman-teman yang lain boleh berpendapat ya. Kita diskusi supaya lebih paham ya. Supaya nanti ke depan lebih paham. Izin, Pak. Oke, boleh. Bapak. Mungkin variabel dalam narasi tersebut sebagai bentukan untuk nilai suatu angka, Pak, atau mutu mungkin. Nilai. Ini salah satu ini ya, variabel itu dia punya nilai. Ini pasti ya. Bisa dipastikan variabel itu ada nilainya. Oke, masuk salah satu cirinya. Ada lagi? Mohon izin, Pak. Oke, boleh. Mungkin variabel itu adalah atribut dari objek yang diteliti, Pak. Nah, ini sudah masuk. Kalau objek, kalau kita sedang membicarakan objek, dia punya nilai enggak? Kita sedang bicara objek. Kira-kira dia punya nilai enggak? Izin punya, Pak. Oke, silakan. Punya, Pak, objek, Pak. Punya nilai, Pak. Maka nilai dari objek itulah yang disebut sebagai Variabel. Betul. Ya. Objek sendiri dia tidak punya nilai ya. Ketika kita bilang gedung, nah, kita bicara gedung gitu kan. Maka gedung itu tidak punya nilai. Tapi kalau kita sudah bicara luas gedung, tinggi gedung, banyak ruangan di gedung, jumlah orang yang menempati gedung, maka itu yang punya nilai itu adalah namanya variabel. Ya. Betul tadi. Variabel itu adalah atribut yang melekat pada sebuah objek. Atribut bisa ciri atau karakteristik, ya, gitu ya. Dia melekat pada sebuah objek. Nah, melekat pada objek.
Nah, ini yang tidak boleh lupa ini ya. Dia punya nilai ya. Variabel itu dia harus punya nilai. Dan satu lagi nilainya berubah-ubah. Nilai berubah-ubah. Ini syaratnya juga ya. Variabel, variabilitas, gitu kan ya. Kita berbicara tentang variabel, maka kita berbicara tentang variabilitas. Naik turun atau perubahan sebuah nilai. Kalau sesuatu itu tidak berubah-ubah, maka namanya bukan variabel, tapi namanya konstan. Nah, ini ya. Jadi kalau ada sesuatu yang dia nah, kalau ada sesuatu yang dia nilainya tetap, gitu kan ya. Kalau tetap, maka namanya bukan variabel, tapi namanya konstan. Oke ya. Jadi ini mulai masuk ya. Variabel itu atribut atau ciri atau karakteristik yang dia melekat pada sebuah objek, punya nilai dan nilainya dia berubah-ubah. Oke, nah masuk pada tahap awal dari variabel. Saya kirimkan tadi. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, dalam variabel kita mengenal ada beberapa hubungan ya. Hubungan antar variabel. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang mengambil tesis pasti membahas masalah ini ya. Hubungan antar variabel. Ya. Ada yang biasanya begini ya. Panahnya 1 A. Ada yang panahnya 2 A. Ya, saya begini ya. Nanti jumlah variabelnya macam-macam ya. Nah, kan ada variabel A, variabel B, variabel A, variabel B. Oke, dalam konsep ini biasa kita mengenal sebagai kausal atau sebab akibat. Yang panahnya satu arah kita mengenal sebagai konsep kausal, sebab akibat. Sementara yang panahnya 2 arah kita mengenal sebagai korelasi atau hubungan. Dan nanti ada satu macam lagi ya. Biasanya kita membuat komparasi ya. Atau kita membandingkan. Secara umum 3 ini ya. Dalam hubungan antar variabel kita mengenal 3 konsep ini ya. Ada kausal, sebab akibat. Kemudian ada ini ya. Kita mengenal kausal atau sebab akibat. Kemudian kita mengenal korelasi. Kemudian kita mengenal juga komparasi atau perbandingan. Membandingkan antara variabel A dengan variabel B misalkan. Teman-teman biasanya yang paling banyak pada kausal atau sebab akibat. Biasanya ini yang paling banyak teman-teman pelajari, teman-teman teliti adalah yang di kausal. Oke. Berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Atau ada yang perlu didiskusikan dalam hubungan antar variabel? Sudah ya? Relatif mudah dipahami. Oke, kemudian sekarang ketika kita mau melakukan penelitian, kita harus mulai dari apa, gitu kan? Oke, ketika kita mulai penelitian, kita mulai dari fenomena dan fakta, ya. Fenomena, ada fenomena dan fakta.
Nanti baru kita memilih variabel yang akan kita teliti. Fenomena ini kita bisa tambahkan L supaya mudah ya. Fenomenal. Fenomena itu bisa tambah L jadi fenomenal. Jadi sesuatu akan menarik untuk diteliti ketika sesuatu itu fenomenal atau dia tidak seperti biasanya. Atau mungkin tidak sesuai target. Atau dia tidak sesuai dengan standar yang ada ya. Kalau sesuatu sudah bagus, biasanya dikatakan ngapain diteliti kalau sesuatu sudah bagus gitu kan ya. Maka fenomena berawal dari sesuatu itu tidak seperti biasanya, atau sesuatu tidak sesuai dengan target, atau sesuatu tidak sesuai dengan standar yang ada. Misalkan sebuah perusahaan ya. Ini ada. Kalau perusahaan itu objek apa variabel? Perusahaan kira-kira dia masuk objek apa variabel? Objek. Objek, betul. Perusahaan itu objek, tapi dia punya variabel misalkan sales atau penjualannya, jumlah atau omset lah, omset. Ini namanya variabel. Misalkan sebuah perusahaan ternyata dia yang fenomenal yang tidak sesuai seperti biasanya apa atau tidak sesuai target. Dia sudah menetapkan targetnya misalkan 5 miliar, tapi ternyata dia hanya tercapai 3M. Maka akhirnya timbul pertanyaan, ada apa? Kenapa perusahaan yang target 5 miliar akhirnya hanya bisa mencapai 3 miliar? Jadi pertanyaan yang harus kita jawab. Jawabnya pakai apa? Pakai riset atau penelitian kita. Ya. Jadi mulai dari ini ya, dari fenomena ya. Ada apa? Ada masalah apa? Baru nanti kita tentukan judul yang tepat akhirnya seperti apa. Ya. Save lagi. Oke. Nah, boleh mungkin yang belum punya topik malah. Siapa yang belum punya topik? Ya, kita bahas topiknya. Silakan. Pak Lauren sudah dapat judul untuk tesis? Ya udah Pak. Nah, apa? Judulnya apa Bapak? Boleh kalau tahu objeknya apa Bapak? Objeknya Yang Bapak. implementasi program. Saya coba share screen-nya dulu Pak. Boleh. Nanti saya stop dulu kalau gitu punya. Nanti kita belajar langsung dari kasus ya, supaya kita lebih paham ya. Apa itu objek, apa itu variabel, dan bagaimana memulai sebuah riset atau sebuah penelitian. Silakan Bapak, bisa di-share. Bentar Pak. Udah mandi, Po. Udah bisa lihat Pak? Boleh. Berarti Bapak objeknya apa ini? Bapak apa objeknya Bapak? Ini objeknya adalah implementasi salah satu program pembangunan desa Pak. Betul. Objeknya Bapak adalah Program Nasional Pembangunan Desa PNDS di Timor Leste. Oke, Bapak pakai pendekatan kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif Pak. Oh, kualitatif ya. Berarti nanti Ya, Pak. Bapak tidak pakai variabel, tidak pakai statistik ya? Ya, mungkin begitu Pak. Tidak Yakin dengan pilihan itu? yakin Pak. Yakin ya. Oke. Ini ya kalau biasanya riset-riset yang menggunakan pendekatan kuantitatif dia lebih cepat selesai dari pengalaman saya ya.
Riset-riset yang menggunakan pendekatan kuantitatif dia lebih cepat selesai. Karena apa? Karena dia parameternya jelas gitu kan. Bapak kalau pakai angka, semua orang akan sepakat bahwa 2 itu lebih besar dari 1 atau 2 lebih kecil dari 3 gitu ya Pak ya. Tapi kalau pakai pendekatan kualitatif, dia sifatnya pendekatan yang subjektif. Mungkin menurut Bapak sudah bagus ya. Oh, saya membuat sebuah strategi bagaimana mengembangkan sumber daya manusia gitu kan. Oh, menurut saya sudah bagus gitu kan ya. Tapi menurut orang lain, oh masih kurang, aspek ini masih kurang, aspek ini masih kurang. Karena kalau kualitatif dia sifatnya lebih subjektif ya. Bagusnya Bapak belum tentu bagusnya saya gitu kan ya. Tapi kalau kuanti, 2 orang sepakat, 2 itu lebih besar dari 1, 2 itu lebih kecil dari 3 ya. Seperti itu. Oke, enggak apa-apa. Bapak mau kuanti apa kuali? Nah, kalau kuanti saya kasih aran kita diskusi sebentar. Untuk sebentar saya lagi milih kualitatif, Pak. Oke. Enggak apa-apa. Atau kita istilahnya kalau misalkan dibuat kuantitatif, judul yang pas seperti apa? Bapak boleh pakai kualitatif ya. Tapi karena kita butuh satu studi kasus, bagaimana cara penentuan riset kuantitatif. Oke, misalkan punya Bapak dibuat kuantitatif, misalkan ya, judul Pak. yang cocok seperti apa gitu ya. Oke, kita bahas ya habis ini ya. Bapak bisa tutup dulu share screen-nya. Ya, Pak. Nah, kita bahas ya. Bapak tetap kualitatif enggak apa? Beberapa orang dia lebih senang dengan kualitatif. Oke, enggak apa-apa, enggak masalah. Oke, paradigma kuanti dan kuali ya. Saya jelaskan tambah sebentar lagi. Kuali. Kualitatif maka dia kualitas. Nah, kualitatif dia kualitas. Kata kuncinya kualitatif dia kualitas. Kalau kuantitatif dia jumlah. Ya. Kalau kualitas dia dalam ya. Misalkan kita meneliti sebuah kasus maka dia pembahasannya akan dalam gitu ya. Namanya kualitas, suatu berkualitas, satu topik dibahas secara berkualitas, maka dia mesti dalam ya. Dalam. Kajiannya dalam. Tapi kalau kuantitatif karena dia mengedepankan jumlah, misalkan, oh pokoknya 100 responden sudah tercapai, ya sudah cukup. Nanti tinggal kita analisis dari hasil 100 responden itu seperti apa ya. Akan begitu ya. Oh saya punya sampel 100 orang. Pak Amrun belum di share screen, Pak. Oh belum ya? Iya, Pak. Astagfirullah. Ngomong dewe nih. Oke, Mas. Terima kasih diingatkan. Oke. Nah, ini ya, ini. Oke. Saya ulangi ya. Paradigma pendekatan kualitatif ada satu kata kunci, kualitas ya. Dalam paradigma kualitatif ini kita mengedepankan kualitas. Namanya kualitas dia mesti dalam ya. Pembahasannya dalam ya. Misalkan Pak Lorenzo ingin membahas masalah pengembangan sumber daya manusia, maka nanti mesti analisanya dalam ya. Kalau pakai pendekatan kualitatif. Dalamnya Bapak, mungkin menurut Bapak sudah dalam, misalkan Bapak di sini ya Lorenzo. Bapak bahas sampai tahapan ini. Nah, menurut Bapak ini sudah dalam ya. Tapi mungkin penguji mengatakan, oh belum dalam Bapak, coba tambah lagi kajiannya. Oh, sampai tahapan ini penguji, nah, nanti baru dalam. Nanti kalau ini kan deal-dealan antara mahasiswa dan dosen ya, makanya bagaimana mahasiswa memberikan argumen. Oh, menurut saya bahasan saya sudah dalam, gitu kan, sudah berkualitas, maka saya sudah cukupi sampai sekian, gitu kan ya. Tapi mungkin menurut dosennya, oh ini belum dalam, ini tambah lagi pembahasannya, misalkan gitu. Ditambah pembahasannya. Tapi kalau kuantitatif dia jumlah ya. Dia berdasarkan jumlah. Misalkan dari awal kita tentukan oh sampel kita 100 orang. Maka kalau kita sudah meneliti 100 orang, kita dapat data, kita bahas, oh sudah cukup
Maka kita bisa memberikan argumen, oh saya sudah meneliti 100 orang, hasilnya seperti ini, saya interpretasikan, kemudian saya bahas analisis hasilnya seperti ini. Ya, karena dia fokusnya pada jumlah. Asal jumlah yang ditargetkan sudah terpenuhi, maka penelitian bisa dikatakan selesai. Kalau kualitas, nah, menurut Bapak Lorenzo sudah dalam, tapi menurut penguji mungkin kurang dalam, diperdalam lagi. Oke, ini pendekatannya seperti ini ya. Oke, kita lanjut sebentar lagi. Nanti kita ambil kasus punya Pak Lorenzo ya. Oke, sekarang misalkan kita menggunakan topiknya Pak Lorenzo sebagai penelitian kuantitatif ya. Tadi objeknya apa, Pak? Program apa tadi? Program Pak Lorenzo? Pak Lorenzo apakah masih ada di sini? Iya Pak, siap. Oke. Tadi objeknya apa Pak? Program apa tadi? Program Nasional Pembangunan Desa Pak. Program Nasional Pembangunan Desa Nasional PNPD. PNPD, oke. Oke, ini ada masalah apa Pak dengan program ini? Yang Bapak Ini rasakan? masalahnya mengenai sumber daya alam dalam implementasi proyek pembangunan desa ini. Ada masalah apa dalam program ini yang Bapak temukan? Yang harusnya misalkan, harusnya seperti ini, tapi ternyata tidak bisa seperti itu. Apa? Ada masalah apa di situ? Adanya kekurangan sumber daya manusia dalam implementasi. Kekurangan SDM. Secara jumlah apa secara kualitas? Secara kualitas, Pak. Kualitas. Nah, oke, Bapak. Ini masalah ya, kualitas ya. Kualitas. Maka fenomena kualitas ini bisa dijadikan sebuah variabel dalam riset. Dalam sebuah riset kuantitatif, biasanya permasalahan ini kita berikan di ujung ya. Kualitas SDM. Nah, misalkan begini ya. Oke, Bapak. Kira-kira kualitas SDM itu yang paling punya pengaruh besar pada kualitas SDM pada program ini apa, Pak? Pak Lorenzo. Secara pengamatan Bapak apa kira-kira? Kenapa kualitas SDM dalam program ini lemah? Karena program ini misalnya disetarakan di Indonesia PNPM ya sama seperti PNPM. PNPM. Pemberdayaan. Oke. Maka ini program ini diimplementasikan oleh masyarakat itu sendiri. Hanya secara nasional memberikan pelatihan kepada mereka untuk melanjutkan program infrastruktur mereka sendiri, Pak. Nah, ada kata kunci pelatihan ya di sini ya. Apakah karena kualitas? Mungkin ya, nanti selain faktor lain mungkin ada faktor lain ya. Tapi sementara dari yang disampaikan Pak Lorenzo tadi, ternyata aspek pelatihan ini salah satu aspek yang pengaruhnya mungkin dari sekian banyak paling besar pada kualitas SDM ya. Begitu ya Pak ya? Menurut saya di situ ada mungkin pelatihan yang kurang memadai untuk pengimplementasi proyek itu di lapangan mungkin di pedesaan-pedesaan itu. Oke Bapak. Sekarang kira-kira apa yang membuat pelatihannya tidak bagus? Ini kan akhirnya kita bisa mengambil satu kesimpulan sementara ya Bapak ya. Pelatihannya kurang bagus sehingga kualitas SDM yang dihasilkan pada program PNPD ini kurang maksimal, gitu ya. Sementara itu ya kesimpulan sementara ya. Oke, nah kira-kira apa yang membuat pelatihan itu tidak bagus, Pak? Kurang maksimalkan misalnya hanya mereka yang autor atau apa implementasi program itu mungkin hanya sekali aja pada saat program ini dijalankan dari awalnya. Tidak ada refresher atau
pelatihan lanjutan untuk Ah, mereka. berarti apa itu namanya apa itu? Evaluasi ya. Mungkin ya Pak ya. Sementara itu ya. Evaluasi ya. Atau mungkin ketika memulai pelatihan ada need assessment enggak? Ada misalkan sebenarnya kebutuhan orang-orang itu dia butuh pelatihan apa? Itu ada enggak? Itu ada tapi bukan program itu sendiri dari donatur Pak, dari misalnya DIFAD dari negara dari Australia yang mensupport program ini lebih-lebih di evaluasi, monitoring dan evaluasi di proyek ini Pak. Nah, mungkin itu ya identifikasi kebutuhan ya. Sebenarnya orang itu perlu apa sih gitu kan ya. Benar enggak sih ketika mau melakukan pelatihan itu dilakukan identifikasi kebutuhan misalkan begitu ya. Ya, Nah, kemudian kira-kira apa lagi Bapak? Atau pemilihan orangnya mungkin ada punya pengaruh enggak? Orang-orang yang ikut pelatihan? itu juga ikut pengaruh Pak kalau memilih karena apa level educationnya yang juga dipertanyakan kalau misalnya di daerah pedesaan tidak semua orang misalnya tidak semua orang sarjana atau di di daerah itu untuk lebih menanggapi pada saat mereka mengikuti pelatihan Pak. Oke, Bapak. Dari diskusi singkat sementara, saya sudah dapat sebuah topik yang bisa diangkat dalam riset tesis, Bapak. Ya, ya. Iya Pak. Nah, ini ya namanya X1, X2, X3 ini bisa Y1 atau Z, tapi orang-orang bisa biasanya pakai istilah Z. Ini Z, ini Z. Ya, variabelnya ya. Judulnya pengaruh identifikasi kebutuhan, pemilihan SDM, dan evaluasi terhadap efektivitas, mungkin di sini bisa ada ya, efektivitas atau pelatihan ya, terhadap keberhasilan pelatihan dan kualitas SDM. Kira-kira menarik nggak Bapak dengan topik ini? Bisa sekali lagi Pak. Sekali lagi ya. Dari gambar ini kan bisa ya. Ini yang ini X3 saja. X2-nya. Ini yang X3 saja, ini yang X2 ya. Nanti diurutkan sendiri ya. Oke. Pengaruh identifikasi kebutuhan, pemilihan SDM, dan evaluasi terhadap keberhasilan pelatihan dan kualitas SDM pada program PNPD di Timur Leste. Nah, itu judulnya Bapak itu. Kira-kira seperti itu. Itu kayaknya didengar enak Pak. Enak ya. Jadi masih mau kualitatif atau kuantitatif? Nanti harus dulu ya. Saya tidak mempengaruhi Bapak, tapi saya coba memetakan permasalahan, kemudian dibuat variabel, oh kira-kira judul yang cocok akhirnya jadi seperti ini, gitu ya. Iya Pak, ya ya. Oke, boleh. Ini boleh ini nanti di. Sangat mengharapkan masukannya Pak itu. Boleh. Oke, sementara itu ya. Oke, yang lain Iya boleh Pak. kalau mau dibikin sebagai studi kasus untuk pemilihan topik atau judul dalam tesisnya. Pak, Boleh. tanya. Ya. Kemarin mungkin apa saya salah dengar atau tidak ya, yang jelas kalau untuk tesis itu harus variabelnya itu lebih dari 3. Jadi kalau itu nggak boleh gitu ya Pak? Tapi iya betul itu. Jangan kayak skripsi itu kayak skripsi kalau 3 itu. Oh, jadi harus 4 ya Pak? 4 atau berapa atau mau kita bahas Bu Retno sekarang? Iya Pak, dengan senang hati saya Pak. Oke. Yang topik yang saya ambil adalah analisa Boleh. pengaruh turnover, tekanan kerja, well-being terhadap kinerja karyawan PT Tirta Kencana Tata Warna dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita bahas fenomenanya dulu ya Bu ya. Oke Pak.
Objeknya Ibu apa? Objeknya adalah karyawan. Karyawan PT ya. Karyawan PT Tirta Kencana. Karyawan PT Tirta Kencana. Ya, Ada apa di sana Ibu? Ada fenomena atau masalah apa di situ? eh, kalau kalau untuk fenomenanya adalah turnover, Pak. Wah, kenapa nggak turnover di paling belakang Ibu? Ini saja Ibu. Lebih menarik. Jangan kinerja terus, orang senang sekali meneliti kinerja. Ini teliti kinerja. Karena kalau fenomena atau masalahnya turnover, ya jadikan turnover sebagai variabel paling belakang Ibu. Gitu ya. Oke, Pak. Jadi gimana, Pak? Enaknya, Pak? Kita bahas. Oke. Kira-kira apa yang membuat turnover orang karyawan? Yang dari sekian banyak paling besar kira-kira apa ini? Untuk turnovernya itu yang paling besar adalah tekanan kerja. Kenapa tekanan kerjanya tinggi itu? Apa yang menyebabkan tekanan kerjanya tinggi? Ya, karena dia kan yang saya ambil tuh objeknya itu karyawan yang jabatannya sales. Sales. Berarti apa? Kenapa tekanan kerja? Dengan adanya tekanan kerja, jarak tempuh yang jauh, misalnya akunnya yang jauh, lalu tingkat omset yang tinggi, maka mempengaruhi well-being-nya, Pak. Well-being. Di sini mau well-being apa tekanan kerja di tengah? Orang apa yang membuat orang ditekan, tapi kalau dia well-being tertekan dulu baru kan mempengaruhi well-being-nya, Pak. Berarti di sini tekanan kerjanya di paling depan itu. Ya. Oke. Tekanan kerja. Kemudian di sini well-being ya. Oke. Akhirnya karena well-being-nya kurang bagus, orang cenderung untuk turnover, begitu ya? Dengan adanya well-being dan tekanan ini mengakibatkan mempengaruhi tingkat turnover gitu, Pak. Oke, selain tekanan kerja, well-being ini kira-kira apa lagi, Bu? Yang membuat well-being-nya bagus. Well-being itu kan perasaan baik-baik saja ya. Oh, saya nyaman di tempat kerja, begitu ya? Iya. Oke. Apa yang membuat orang nyaman di tempat kerja selain tekanan kerja? Kepuasan kerja ya, Pak ya. Kepuasan kerja. Pimpinan bisa enggak membuat bisa. Pola asuh dari pimpinan tuh bisa membuat kenyamanan kerja. Teman kerja kira-kira bisa juga enggak? Bisa. Teman kerja. Sudah jadi tesis ini ya. Ya. Judulnya apa kira-kira, Bu? 1 X2 X3 Z. Pengaruh pimpinan, tekanan kerja, dan teman kerja terhadap well-being dan turnover karyawan PT Tirta Kencana. Kira-kira begitu ya? Bentar, Pak. Saya cari. Bawah itu tulisannya apa toh, Pak? Tekanan kerja bawahnya itu apa, Pak? Teman kerja. Oh, teman. Ya, rekan kerja boleh, rekan kerja. Ini yang biasa. Ya, rekan kerja ya. Yang biasa istilah yang lebih tren itu rekan kerja, bukan teman kerja. Itu X3-nya, X2. Betul. Atau tekanan kerja, kalau memang kita mau mengunggulkan tekanan kerjanya paling awal ya. Pengaruh tekanan kerja, pimpinan, dan rekan kerja terhadap well-being. Pengaruh. Pak, jangan cepat-cepat. Pengaruh. Pengaruh tekanan kerja. Iya. Pimpinan. Dan rekan kerja. Terhadap well-being. Dan turnover. Karyawan PT Tirta Kencana.
Karyawan PT TKTW. Nah, sehingga nanti ketika bikin bab 1 mulai dari fenomena ya Bu ya, turnover-nya ya. Nanti ketika membuat redaksi ini kan fenomena ya. Latar belakangnya nanti mulai dari fenomena ini, turnover-nya yang menjadi sorotan kita. Kinerja nggak usah dibahas, nggak apa-apa. Kinerja itu kan masih belakang-belakang ya. Nggak usah kita bahas ya. Tapi turnover-nya yang kita bahas. Fokus pada turnover. Kalau dengan kepuasan sebagai variabel intervening gitu Pak, misal Boleh juga well-being-nya. Tapi nanti Ibu coba lihat ya, kira-kira. Tapi well-being sama kepuasan hampir mirip ya. iya Pak, Tapi iya. kepuasan sudah ini ya, well-being kan istilahnya masih Kalau well-being itu kan lebih ke apa psikis kenyamanan. sama kenyamanannya itu, Boleh. iya. Tapi hampir sama. Tapi saya lebih cenderung cocok well-being. Istilahnya rada keren lah daripada Ini sekarang lagi anu Pak, kalau well-being tuh sekarang tuh lagi tren karena boleh. dikit sudah bilangnya well-being karena yang lagi tergantung ngetren boleh. dengan mood. Boleh. Iya. Ya, well-being saja, jangan kepuasan Iya. sudah banyak ya. Orang itu kadang mereka enggak perlu puas, tapi mereka cukup nyaman saja. Mereka akan bertahan karena mereka akan punya aspek lain. Mereka memang butuh pekerjaan, sehingga walaupun mereka tidak puas, asal mereka merasa nyaman, mereka tetap akan bekerja, gitu kan ya. Nggak harus puas, gitu ya. Iya Pak. Oke. Berubah lagi ya Pak ya, pengaruh. Saya ulang ya Pak, pengaruh Ya. tenaga kerja, pimpinan, dan rekan kerja terhadap well-being dan turnover karyawan PTA gitu ya Pak ya. Betul sekali. Ya, Boleh. ya. Nah, dirupa pakai topeng yang lama boleh, pakai ini juga boleh. Ya ini lebih enak sih Pak. Semakin Gitu ya. lebih isi gitu. Bukan mudah ya, tapi lebih bisa saya cerna. Boleh. Siap. Karena memang ada pengaruhnya dari pola asuh dari pimpinan itu sama temannya itu Pak yang mempengaruhi ini Pak ya. Tingkat stresnya dia ya Pak ya. Betul sekali. Oh iya Pak. Waduh, baiklah Pak. Terima kasih atas masukannya Pak. Insya Allah saya. Oke. Tapi kira-kira ini bisa masuk ya Pak kalau Mau masuk sudah tesis masuk itu langsung ACC. Oh, mekaten ya Pak. Ya. Matur nuwun sangat Bapak. Oke, kembali ke Mendeley ya. Nanti minggu depan kita masih ada waktu lagi yang mau diskusi topik boleh lah ya. Ketika menentukan tesis jangan mulai dari variabel ya, tapi mulai dari fenomena ya. Jangan tiba-tiba variabelnya muncul mak bentuk gitu ya. Oh, saya dapat variabel ini, enggak, jangan. Tapi mulai dari fenomena, dari masalah nanti baru kita petakan ada apa. Nah, nanti baru kita rumuskan variabel yang cocok seperti apa ya. Jangan tiba-tiba muncul variabel, tapi dari permasalahan yang ada nanti baru dirumuskan menjadi sebuah variabel ya. Oke. Nah, untuk Mendeley bagaimana instalasinya? Sudah sukses semua? Minggu depan kita praktek Mendeley sama bahas juga ya. Bahas topik lagi boleh. Sama praktek penggunaan Mendeley. Atau kita mulai dari nanti untuk strukturnya lihat ini ya, strukturnya tesisnya. Untuk membuat tesis lebih bagus main heading ya. Nanti supaya rapi ya. Nah, teman-teman kalau sudah membuat tesis coba main heading ya, heading. Coba kita praktekkan sebentar ya. Besok minggu depan kita fokus Mendeley ya. Sama topik mungkin ada yang mau diskusi topik boleh. Ada yang mau ketemu saya diskusi topik juga boleh. Silahkan ya ketemu di kampus. Nah, oke, kita mulai dari pack layoutnya biasanya 4433, tapi nanti coba dicek di ini ya, di panduan ya. Oke, kemudian ketika kita
membuat karya biasakan kita bermain heading ya, supaya nanti rapi ya tulisannya ya. Ini ada heading, ada style ini ya. Ini fungsinya supaya tulisan kita bisa rapi, sama nanti daftar isi bisa otomatis ya. Oke, misalkan ini isi kita ya. Saya ngarang dulu aja ya. Bentar. Isi. Daftar sebenarnya. Daftar gambar, daftar lampiran. Nanti isinya lihat lagi buku petunjuk tesis ya. Kemudian bab 1 pendahuluan, 2 kajian pustaka, 3 kerangka konseptual dan hipotesis biasanya. 4 metode penelitian. Nah, kalau proposal sama ini ya, nanti ada daftar pustaka. Ini ada lampirannya. Lampirannya biasanya di proposal nanti yang diminta, kalau pakai kuesioner yang diminta ya. Oke, di bagian 1 biasanya kita ada satu-satu latar belakang masalah. Dan kita ada 1-2 rumusan masalah. 1-3 kita ada tujuan penelitian. Nanti habis ini kita praktek pakai heading, pakai style-style ini supaya nanti rapi. 1-4 manfaat penelitian. Misalkan. Kemudian bab 2 biasanya penelitian terdahulu. 2 kajian teori. Yang 31 biasanya kerangka konseptual. Kemudian 32 hipotesis penelitian. 4 biasanya pertama pendekatan. Kemudian 42 ada populasi dan sampel. Nanti yang kualitatif tentu nggak ada populasi, nggak ada sampel ini. Populasi sampel ini hanya dalam riset kuanti. 43 variabel dan definisi operasional variabel. Empat ini pengumpulan data. 4.5 teknik analisis. Nanti coba dicek lagi di ini ya. Saya hanya praktek saja. Oke, biasanya kita pakai time New Roman ya. Yang besar-besar ini dia masuk kategori heading 1 ya, heading 1 ya. Kemudian dia kata pengantar ini dia sejajar dengan bab ya dalam tulisan ya. Kajian pustaka, kerangka konsep ini sejajar dengan ini ya. Dia masuk kategori heading 1. Maka kita modify biasanya dia tulisannya time New Roman ya, heading 1 dia pakai time New Roman. Kemudian katakanlah 14, tapi nanti dicek ya di panduan. Kemudian untuk heading 1 dia ini ada formatnya, dia di tengah. Ya. Biasanya heading 1 dia kan di tengah ya. Tulisan subbab itu kan di tengah. Dan formatnya kita cek lagi. Nah, kita bikin spasinya double enggak apa lah, 1,5 saja. Oke, kemudian dia bold ya, bold ya. Oke, jangan lupa. Nanti heading 1 tinggal diklik heading 1, heading 1, heading 1, heading 1, dan nanti seragam ya, heading 1, heading 1.
ini heading 1, ini heading 1, ini juga heading 1, heading 1, ini juga masuk heading 1. Oke. Kemudian kita cover paling depan nanti ya. Cover nggak usah dibuat heading. Kemudian setelah heading 1 kita ada heading 2. Subbab dia masuk heading 2. Nanti lihat ini ya. Angkanya 1 heading 1, angkanya ada 21.1, maka dia heading 2. Nanti kalau kajian teori dia punya anak lagi 2.2.1, maka dia masuk heading 3 ya. Kalau 2.2 dia masuk heading 2. Oke, ini Time New Roman katakanlah 12 saja. Fontnya 12, warnanya hitam. Bold, dia sebelah kiri, tapi rata kanan kiri. Kemudian formatnya, katakanlah pakai. Oke, nah, tinggal ini di heading 2. Heading 2. Heading 2. Heading 2. Oke, kemudian dalam pembuatan ini awalnya harus kita buat layout dulu ya, supaya nanti rapi mulai awal. Rapi mulai awal. Misalkan ada heading 3, misalkan nanti kita punya anak heading 3, bolehlah kita buatkan stylenya. Oh, heading 3 itu misalkan di kajian teori nanti ada 2.2.1, misalkan ini turnover 2.2.2 dan yang lain. Lanjut. Apalah nanti. Oke, dia masuk kategori heading 3 ya. Time New Roman 12 tetap dia hitam, bold juga tetap 1,5, dia rata kanan kiri. Oke, di heading 3. Nah, nanti untuk mengecek kita bisa lihat view kemudian navigation pin ya. Sembunyi tanya. Nah, ini navigation pin ini untuk mengecek ini ya. Oh, daftar isinya nanti kira-kira daftar isinya seperti ini ya, di navigation pin ini kelihatan ya. Oke, kita juga sering main ini ya. Apa? Break ya. Break ya. Di layout kita ada break. Nanti setiap bagian kita pisahkan dengan break. Misalkan di bagian depan kita ada cover ya. Maka kita break cover dengan bagian berikutnya. Pada bagian cover kita bawahnya tidak pakai halaman. Sementara pada bagian 2 kita pakai halaman ya. Sehingga kita harus mematikan tombol link to previous-nya di halaman kedua. Sehingga nanti misalkan di sini kita kasih halaman, insert page number-nya, bagian depan kita pakai ini ya, pakai angka Romawi ya. Bagian depan pakai angka Romawi, start-nya boleh 2 nama. Nah, ini. Bagian 2 muncul halaman, bagian pertama tidak muncul halaman. Karena tadi link to previous-nya kita matikannya. Oke, kemudian nanti bagian depan juga kita pisahkan dengan bab 1 ya. Nanti link to previous-nya juga kita matikan di sini ya. Sehingga nanti antara bab dan bagian sebelumnya halamannya bisa berbeda. Di sini pakai Romawi, di sini sudah pakai angka ya. Masing-masing biasanya saya juga break ya.
break. Nanti bisa rapi ya. Posisinya yang besar dia selalu ada di atas. Break. Kita break. Kita break lagi. Kita break lagi. Oke, layout tesis sudah jadi ya. Nah, tinggal nanti ngisi. Nah, masing-masing bab biasanya juga saya break ya. Break supaya nanti rapi ya. Di sini sudah angka 1, di sini angka. Nah, kalau dia munculnya 1 juga, maka di page number-nya continue from previous section. Nah, kita break lagi. Nanti kita break lagi. Kalau kita sudah membuat layout seperti ini, nah nanti tinggal nanti daftar isinya sudah bisa. Daftar segala ada daftar tabel, daftar pengantar. Oh, malah setelah data pengantar harusnya ada daftar isi. Daftar isinya ke daftar isi. Daftar isi. Ini heading 1. Kita pisahkan dengan break juga ya dengan jadi teman-teman nanti ketika nulis tesis pertama bikin kerangkanya ya. Di petunjuk penulisan ada ya. Isinya nanti mau apa saja sih. Nah, nanti kalau sudah bikin ini, bikin daftar isinya gampang ya. Tinggal di tabel of content. Iya, kita punya daftar isi ya. Nanti setiap kita ada perubahan tinggal di-update saja ya. Klik kanan ada update field, nanti bisa update ya. Nanti daftar tabel, daftar gambar, sama dibikin seperti itu ya. Modelnya nanti juga otomatis, nanti ada settingannya. Latihan. Oke, sementara ini untuk settingannya ya, layoutnya. Nanti tinggal apa-apa yang perlu ditambahkan, tambahkan, sehingga nanti dari awal sudah jelas isinya apa saja ya. Oke, malam ini saya kira cukup sampai di sini dulu. Yang belum sukses instalasi Mendeley atau yang tadi masih di jalan karena lagi ada tugas luar kota tidak bawa laptop, nanti dipastikan dalam minggu ini selesai instalasi Mendeley-nya ya. Minggu depan kita full untuk praktek Mendeley sama bahas mungkin teman-teman yang ada mau diskusi topik boleh ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan mau didiskusikan, silakan. Ada yang mau disampaikan? Template-nya tadi ini bisa di-share atau bagaimana, Pak? Boleh nanti di-share. Nanti bisa. Kita mau tanya template-nya, tapi Pak Asep sudah. Boleh. Nanti template-nya lihat di petunjuk penulisan tesis ya. Karena tadi saya hanya ngarang saja, tidak lihat petunjuk penulisan tesis ya. Tapi nanti bisa lihat di petunjuk penulisan tesis, nanti Asep bisa diskusi dengan saya di kampus. Kalau sudah dilihat petunjuk penulisan tesisnya, kemudian dibikin template-nya, nanti bisa di-share ke teman-teman ya. Siap, Pak. Oke, sementara itu ya. Terima kasih, Pak. Nanti jadi main heading, main style ya. Jadi style manfaatnya itu ya, teman-teman kadang kan, wah style ini untuk apa toh gitu kan ya, karena tidak pernah pakai ya. Tapi itu banyak manfaatnya style. Nanti paragraf juga dibikin style ya. Jadi nanti format paragraf alineanya semua seragam, bisa rapi ya. Kalau dibikin style. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya kira cukup sekian dulu. Pak Lorenzo jam berapa sekarang di sana Pak Lorenzo? Kayaknya sudah jam 11. Jam 12, Pak. Wah, 12. 12 ya. Oke. Semangat Pak Lorenzo ini. Oke. Teman-teman harusnya juga semangat. Ini Pak Lorenzo yang sudah jam 12 masih semangat. Teman-teman juga harus semangat ya.
Oke, saya kira cukup sekian pertemuan kita malam ini, sampai ketemu minggu depan. Yang belum bisa sukses instalasi Mendeley bisa tanya Mas Hari, Mas Asep, atau ke Pak Lorenzo juga boleh, karena tadi Pak Lorenzo sudah sukses instalasi yang versi baru ya. Nah, boleh nanti diskusikan teman-teman yang sudah sukses ya. Kita pastikan minggu depan semua sudah sukses instalasi Mendeley, kita praktek. Kemudian kalau ada teman-teman yang mau diskusi topik, silahkan. Kita persilahkan. Oke, sementara dari itu saya mudah-mudahan diskusi kita malam ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, minggu depan bisa ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Malam, Pak.